أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sahabat berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat dan kita sekarang memasuki ujung ataukah waktu-waktu terakhir di hari Jumat, hari yang ke-5 kalau tidak salah yang puasa hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari yang keempat. Dan yang ketiga bagi saudara kita yang berpuasa pada hari Rabu. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita lanjutkan tadarus dan tadabbur kita surat Maryam. Petang ini kita masuk pada ayat 81 sampai 90. 81 sampai 90 karena kelihatannya belum ada qori kita yang bergabung. Kita masuk ke Al-Quran kita, screen kita untuk membaca bersama-sama. Jadi sekarang ayat 81, surat Maryam ayat 81 sampai 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا ولا تجعل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تجعل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا
لقد وجئتم أنجأتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjasah. Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, kita ucapkan terima kasih dan sekaligus doa untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa menaungi kita dengan cinta dan kasih sayangnya hingga nanti pada akhir kita akan meninggalkan kehidupan dunia kita ini. Kemudian sebelum kita masuk, Jemaah sekalian berbahagia, tadi pagi peserta kita lumayan banyak dan tidak bisa masuk sebagian, sehingga Zoom kita upgrade dan alhamdulillah sekarang sudah bisa mencapai 500 peserta. Dan ini semuanya adalah berkat bantuan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itulah kepada yang telah membayarkan kita untuk upgrade Zoom kita bacakan Fatihah kepadanya. Semoga Allah SWT memberkati mereka, memanjangkan usia mereka, senantiasa menaungi mereka dengan naungan maghfirah dan rahmatnya ala hadiniya walikulitin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad alaihim Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita teruskan surat nomor 19. Jadi surat Maryam adalah urutan 19. Yang kita maksud Maryam adalah Maryam binti Imran. Tempat turun surat ini di Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah total ayat 98. Dan tadi kita sudah membaca ayat 81 sampai 90. Berarti kita tinggal satu kali pertemuan lagi besok pagi habis surat Maryam. Berarti insya Allah besok petang kita sudah masuk pada surat baru, yaitu surat Toha, surat yang ke-20. Nah sekalian, ini adalah ilustrasi bahwa kepada Allah SWT kita datang sendiri-sendiri. Kita di dunia kelihatannya bermasyarakat, punya suami, punya istri, punya anak, tetangga, sahabat, kerabat, dan sebagainya. Tetapi lihatlah masing-masing kita secara pemikiran berbeda-beda. Bahkan kita lihat Nabi Nuh berbeda dengan istri dan anaknya. Anaknya berbeda dengan dirinya, istrinya beda dengan dirinya. Nabi Lut juga, padahal setiap hari bersama dengan mereka. Dan begitu juga yang lain-lain. Kita lihat bahkan Asyah sangat berbeda dengan suaminya. Suaminya adalah seorang Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang melakukan perbuatan tagut. Tetapi Asia disebut-sebut sebagai salah satu wanita suci, salah satu penghulu wanita nanti di surga. Jadi artinya, walaupun kita di dunia ini bersama, tetapi hakikatnya kepada Allah kita adalah sendiri-sendiri. Dan memang nanti di hadapan Allah, kita akan datang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Terakhir kita baca ayat 80, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa narisuhu ma yaqulu. Jadi apa yang mereka katakan berkenaan dengan konsep ketuhanan yang bagi mereka, misalnya Tuhan itu punya anak dan sebagainya, itu tercatat semuanya di hadapan Allah SWT. Tercatat di dalam catatan, buku catatan Allah Rabbul Alamin. Itulah yang kemudian disebut dengan wa narisuhu, dan kami mewarisinya. Wa narisuhu ma yaqulu, dan kami mewarisi apa yang mereka katakan.
wayatina farda, dan kemudian mereka datang nanti kepada kami farda sendiri-sendiri. Jadi kata-kata farda itu sendiri-sendiri. Ya, jadi farda dari kata lahirlah nanti bentuk tunggal namanya bentuk mufrad. Ya, mufrad itu tunggal sendiri. Kalau bentuknya banyak namanya jamak. Ya, kalau dua namanya musanna. Jadi jemaah sekalian, kami kata Tuhan mencatat, mewarisi apa yang mereka katakan, wayatina, dan kelak mereka datang kepada kami sendiri-sendiri. Artinya setiap orang datang mempertanggungjawabkan sendiri yakul apa yang mereka katakan. Jadi semua yang kita katakan di dunia ini akan tercatat di sisi Allah SWT, lalu kemudian kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagi kita sekarang yang hidup di dunia modern, dunia serba digital dan serba elektronik ini, sebetulnya tidak begitu susah menjelaskan ayat ini. Karena di beberapa negara sekarang ini sudah kita lihat ada namanya CCTV. Di jalan-jalan di mana-mana ada CCTV, sehingga setiap pelanggaran kita, setiap aktivitas kita tercatat. Begitu ada kejadian, polisi tinggal memeriksa CCTV yang merekam kejadian itu. Begitu juga di jalan-jalan, polisi lalu lintas, kemudian memeriksa CCTV tempat kita lewat, mereka tahu apakah kita melanggar atau tidak, kecepatannya melebihi batas atau tidak. Jadi jemaah sekalian, kalau manusia saja bisa menciptakan alat, sistem, mekanisme pencatatan yang begitu cepat seperti itu, apatah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan gampang kita pahami kata-kata wa narithuhu ma yaqulu. Kami mewarisi, maksudnya kami mencatat semua catatannya lengkap di sisi kami apa yang mereka katakan. Dan kelak mereka akan datang kepada kami farda sendiri-sendiri. Kemudian ayat baru. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka ingin mulia, tetapi sayangnya kemuliaan itu mereka bukan cari dari Allah. Ini kata-kata izza di sini adalah mereka pengen jadi mulia. Ingat kata-kata aziz, aziz dari kata izza. Ada kata izzul muslimin, kemuliaan kaum muslim. Jadi wattakhadhu, mereka mengambil min dunillah, selain daripada Allah. Jadi mereka mengambil pelindung, pengagungan, pengkaguman selain daripada Allah yang kemudian diperlakukan sebagai alihah. Alihah itu adalah bentuk jama dari ilah. Jadi ilah Tuhan, alihah Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan itu bisa banyak, bisa harta benda, bisa macam-macam. Wattakhadhu min dunillahi alihatan. Mereka mengambil, menjadikan selain daripada Allah alihah. Apa artinya alihah? Mereka jadikan sebagai tujuan. Jadi apapun selain Allah yang kita jadikan sebagai fokus tujuan selain daripada Allah, hakikatnya kita telah menjadikannya sebagai alihah. Dan kalau kita tanya kenapa manusia menjadikan itu sebagai fokus, sebagai tujuan, bagi mereka, mereka berpendapat bahwa itu membuat mereka mulia. Padahal fakta menunjukkan betapa banyak orang tercabut kemuliaannya justru apa yang menurut mereka akan memuliakannya. Menurut mereka kita dimuliakan oleh uang misalnya yang banyak. Banyak orang justru terhinakan dengan uang yang banyak. Pangkat dan jabatan, banyak orang terhinakan dengan pangkat dan jabatan. Keluarga anak-anak, banyak orang yang terhinakan dengan keluarga dan anak-anaknya. Pasangan begitu juga. Pertanyaannya, apakah lantas tidak boleh kita punya harta yang banyak? Boleh, bahkan ada nabi yang kaya raya, namanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Apakah kita tidak boleh punya pangkat dan jabatan? Jawabannya boleh. Nabi Muhammad kita itu adalah kepala negara di Madinah. Nabi Sulaiman, Nabi Daud adalah raja, Raja Solomon, Raja David, Raja Daud. Itu raja mereka. Kalau begitu apa yang dilarang? Yang dilarang bukan menjadi kaya, bukan menjadi raja, bukan menjadi pejabat, bukan menjadi pekerja di kerajaan pemerintahan. Yang dilarang adalah menjadikan selain Allah sebagai fokus, sebagai tujuan. Maka kita, kalau kita punya pangkat dan jabatan, kita jadikan pangkat dan jabatan kita mempermudah kita dan semua orang untuk dekat kepada Allah. Untuk menjadikan itu sebagai alat untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Kalau kita jadikan itu semuanya, maka kita menjadikan tetap Allah sebagai izzah, bukan pangkat dan jabatan.
Bahkan pangkat dan jabatan akan menjadi sebab Allah memuliakan kita. Uang dan harta benda menjadi sebab Allah memuliakan kita. Kenapa? Karena yang kita muliakan tertinggi tetap Allah. Jadi wattakhadhu min dunillahi aliyah. Bagi mereka mengambil selain Allah sebagai ilah untuk membuat mereka jadi mulia, nanti Allah akan tunjukkan kebalikannya. Seperti Fir'aun, mereka menganggap pangkat dan jabatannya sebagai raja membuatnya jadi mulia. Pada akhirnya Allah tunjukkan kepadanya bahwa dia terhinakan dengan posisinya seperti itu ketika mereka tenggelam di laut dalam keadaan tak berdaya di tengah-tengah orang yang selama ini memuja-mujanya. Jadi wattakhadhu min dunillahi alihatan. Rata-rata orang mengambil itu sebagai liyakunu, untuk menjadikan itu sebagai sebab bagi mereka untuk jadi mulia, izzah. Jemaah sekalian berbahagia, harusnya kita datang kepada Allah SWT seperti mana seakan-akan kita datang di tengah padang pasir yang tidak bertepi. Kita hanya bersama dengan Allah SWT. Kalla, sekali-sekali tidak. Itu tadi jawaban Allah terhadap apa yang mereka katakan. Mereka mengambil selain Allah untuk menjadi sebab, menjadi asbab mereka menjadi mulia. Kemuliaan itu hanya ada bersama dengan Allah. Kalla, sekali-sekali tidak. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Kata Allah sekali-sekali tidak. Sekali-sekali tidak. Sayakfuruna bi'ibadatihim. Apa yang mereka ibadahi itu, apa yang mereka kagumi selain daripada Allah itu, kelak akan mengingkari mereka. Jadi semua yang kita kagumi tadi selain daripada Allah akan mengingkari kita. Bukan hanya benda-benda, tetapi bahkan manusia yang kita ibadahi selain daripada Allah nanti di akhirat akan mengingkari kita. Bahkan kalau harta benda di dunia sudah mengingkari kita. Contohnya misalnya kalau kita meninggal dunia, harta benda kita tidak ikut bersama dengan kita. Ketika harta benda kita tidak ikut bersama dengan kita pada saat kita meninggal dunia, menunjukkan bahwa mereka mengingkari kita. Seandainya mereka tidak mengingkari kita, tentu mereka tetap bersama dengan kita. Tapi begitu kita meninggal dunia, maka otomatis benda-benda, pangkat dan jabatan yang selama ini kita gunakan sebagai alat untuk menurut kita memuliakan diri kita, pada akhirnya akan memutuskan otomatis hubungannya dengan kita. Harta benda otomatis menjadi milik waris kita. Pangkat dan jabatan yang kita tinggalkan otomatis digantikan oleh orang lain. Begitulah seterusnya. Kalla, sekali-sekali tidak, kata Allah. Sayakfuruna bi'ibadatihim. Apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah, kelak akan mengingkari mereka. Wa yakunu alaihim didda. Bahkan nanti di akhirat mereka akan berselisih. Kata didda itu artinya bertengkar. Karena didda itu artinya kontradiksi. Ya, diddun itu kontradiksi, bermusuhan. Jadi nanti di akhirat mereka akan berselisih satu sama lain. Antara yang menyembah dengan yang disembah. Antara yang mengagumi dan yang dikagumi selain daripada Allah. Akan terjadi nanti perselisihan di sana. Seperti mana dikatakan ayat ini. Wa yakununa alaihim didda. Maka menjadilah mereka nanti di akhirat berselisih satu sama lain. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa kita seperti itu? Jemaah sekalian, ini ada ilustrasi menarik ini. Saya temukan di Google. Ini ada sumbernya nih. Ya, jadi ini adalah ilustrasi yang sangat menarik. Ini ibaratnya syaitan di belakang sini. Ini adalah ilustrasi syaitan. Dan kita di sini. Nah, syaitan itu kerjanya apa? Kerjanya mengipas-ngipas. Ini kan mengipas. Kayak kita bakar sate. Kalau orang bakar sate, ini dia kipas-kipasin. Supaya satenya cepat matang. Jadi kalau kita lihat di sini, ilustrasi ini bagus. Bahwa sebetulnya yang menimbulkan, yang memunculkan pikiran buruk itu adalah kita. Ulangi lagi, yang memunculkan pikiran buruk itu adalah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melarang kita untuk berpikir buruk, bersuudzan. Kita dilarang suudzan kepada orang lain. Karena kalau kita sudah berpikir buruk, nah tiba-tiba datang syaitan mengipas-ngipasin. Apa namanya? Membuat dia menjadi besar. Ya, jadi syaitan itulah. Jadi kitalah yang mengambil keputusan, saya mau bikin sate misalnya. Nah, syaitan hanya datang mengipas, kipas-kipasin biar satenya cepat matang.
biar apinya terus membara. Nah, begitulah kira-kira perumpamaan ilustrasi ini. Jadi kita lah yang mengambil keputusan, kita lah yang memunculkan di pikiran kita pikiran-pikiran buruk tentang sesuatu atau tentang seseorang. Nah, lama-kelamaan kemudian setan itu datang mengipas kita. Siapakah setan itu? Bisa saja teman kita, sahabat kita, dan sebagainya. Mereka datang kepada kita mengatakan, masa kamu digituin? Kamu kan orang begini, masa? Dan seterusnya. Pokoknya dia ngomporin. Dia mengomporin. Mudah-mudahan ikhwan akhwat kita di Singapura mengerti juga. Di Indonesia ada kompor, kalau dia dipanas-panasnya ngomporin, mengompori, ya, memanas-manasi. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi setan ini bisa juga hawa nafsu kita. Ya, setan bisa juga orang lain, orang mengipas-ngipasi kita, sehingga kita sering sekali melihat ada orang yang tadinya tidak berpikir, mohon maaf, misalnya membunuh orang, akhirnya membunuh. Kenapa? Ada yang kipas-kipasin. Ya. Ada yang tadinya tidak berniat untuk melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Karena ada yang kipas-kipasin. Ya, ada yang kipasin kayak gini, kayak membakar sate. Nah, jemaah sekalian, alam taro, apakah engkau tidak melihat? Anna, bahwa sungguhnya arsalna syayatin. Kami memang membiarkan syaitan. Kata arsalna mengutus syayatin. Ya. Jadi Allah mengatakan, apakah engkau tidak memperhatikan? Jadi artinya kalau kita lihat, bagi orang-orang yang sudah hatinya ingkar, ini ingkar kafir, itu kemudian datanglah setan kepadanya. Datanglah setan kepadanya. Oh, kenapa Tuhan menggunakan kata-kata arsalna? Ya, kami mengirim. Ingat cerita Iblis dan Adam di surat Al-A'raf? Ya. Iblis mengatakan, saya akan datangi anak cucu Adam dari depan, belakang, kiri, kanan. Dan Allah mengatakan, silakan datang. Tetapi kata Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menggoda mereka yang selalu yang selalu istiqamah dengan saya. Iblis sendiri mengakui, saya akan goda semuanya kecuali hamba yang mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi jemaah sekalian, Allah membiarkan semuanya. Kenapa? Karena kita masing-masing sudah diberikan hudan pada diri kita, yaitu fitrah. Di dalam fitrah itu ada core-nya, ada intinya. Inti daripada fitrah kita akal sehat. Ingat pembahasan kita tadi pagi, orang yang masuk neraka mengatakan, seandainya kami di dunia mau mendengarkan dan menggunakan akal kami, niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka sair. Walau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sair. Seandainya dulu di dunia kami mau mendengarkan masukan-masukan, informasi-informasi lain alternatif, second opinion kalau bahasa kedokterannya, niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Seandainya di dunia kami mau menggunakan akal sehat kami, setelah mendapatkan masukan-masukan, niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka jemaah sekalian berbahagia, Allah telah memberikan kepada kita alat, instrumen untuk menahan laju, menahan godaan daripada syaitan itu. Maka kalau kemudian kita tergoda, itu kesalahan ada pada diri kita. Jadi alam tara anna arsalna syayatina, kepada siapa? Ini secara khusus alal kafirin. Kan berarti harus kafir duluan, harus nolak duluan, harus nutup hatinya duluan. Jadi hati kita tutup terlebih dahulu. Hati kita jadikan tempat hal-hal yang buruk terlebih dahulu. Baru kemudian syaitan bersarang di sana. Kurang lebih mirip dengan nyamuk lah syaitan ini. Kalau Bapak Ibu sekalian di rumahnya ada tempat yang tidak pernah dibersihkan, di sana ada jelaga, di sana ada debu-debu berkumpul, maka di situ juga biasanya nyamuk bersarang. Nah, begitu yang ada yang syaitan. Kalau di dalam hati kita ada tempat yang jarang sekali kita bawa istighfar kepada Allah, beribadah kepada Allah, tertutup karena ibadah kita hanya bagian lahirnya saja, maka syaitan pun akan bersarang di sana. Ketika syaitan bersarang di sana, maka apa yang dilakukannya? Ta'uzzuhum azza. Ta'uzzuhum azza. Maka mereka akan mengompori mereka dengan kompor yang panas. Mereka akan mengipas-ngipasi mereka dengan kipas yang cepat.
ta'uzzum azza. Kata-kata ta'uzzum mengganggu, menggoda. Ya, kita artikan tadi mengkompori kita. Jadi maka kemudian ta'uzzuhum, syaitan itu kemudian akan mengganggu mereka, memprovokasi mereka, memprovok mereka sehingga mereka panas naik di kepalanya itu, bunyi-bunyi itu marah, akhirnya kemudian terpengaruh, akhirnya mau melakukan seperti bom bunuh diri, mau membunuh orang. Kan sebetulnya misalnya Bapak Ibu sekalian, orang yang meledakkan gerejanya orang kan sebetulnya mereka itu nggak pernah berhubungan dengan jemaah gereja. Bahkan nggak ada satupun jemaah gereja yang mereka tahu. Pasti yakin dan percaya, nggak ada jemaah gereja yang mereka tahu. Nggak ada jemaah gereja yang mereka temani berinteraksi secara pribadi. Nah, tapi kok kenapa mereka mau meledakkan orang di gereja? Pasti ada yang komporin bahwa orang Kristen itu begini dan sebagainya. Mereka itu menyembah berhala, mereka itu mempertuhan Nabi Isa, Yesus, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya dibuat marah, benci. Nah, itulah dia. Maka kita lihat rata-rata setelah kejadian bom seperti di Makassar tempo hari, ya ada ditemukan beberapa orang yang berfungsi sebagai provokatornya, yang memanas-manasi mereka. Coba Bapak Ibu baca. Kalau tidak salah di Makassar itu ada 4 orang yang paling dekat dengannya yang kerjanya memprovokasi mereka, yang menggosok-gosok mereka supaya benar-benar rela mengorbankan diri untuk bunuh diri. Di setiap hari pasti diberikan doktrin bahwa kamu akan masuk surga, kamu akan masuk surga. Orang Kristen itu adalah orang yang tersesat, orang yang menyembah berhala, begitu. Dan seterusnya. Akhirnya kemudian mereka terprovokasi, akhirnya mereka benar-benar mau melakukan perbuatan, menumpahkan darah orang lain yang justru diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan syaitan itu ta'uzzuhum azza, mengganggu mereka, memprovokasi mereka, mengompori mereka, ngipas-ngipasi mereka sehingga mereka nanti benar-benar panas sampai ke ubun-ubun mereka. Jemaah sekalian berbahagia, kita lihat ini adalah kalkulator saintifik, ya. Kalkulator ilmiah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bagi mereka yang belajar ilmu pengetahuan, pasti akan sangat paham penggunaan ini. Ini adalah kalkulator canggih namanya. Karena ada perhitungan-perhitungan logaritmanya, ada sin kosinusnya, ada tangennya, dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, nah bagi mereka yang paham ini, ya dengan memencet pencet ini, dia pencet satu akan keluar angka-angka tertentu otomatis, ya, secara otomatis. Nah, jemaah sekalian, ini manusia. Bagaimana pula dengan Allah SWT? Manusia saja bisa membuat perhitungan, padahal kita lihat bilangan kan cuma 10 macam, ini dari 0 sampai 9, cuma 10. Tapi dengan mengkombinasikan 10 ini, lalu kemudian memencet salah satunya ini, maka kemudian keluarlah nilai-nilai tertentu yang sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya di luaran. Sedikit sekali. Bagaimana pula dengan Allah Rabbul Alamin? Jadi jemaah sekalian berbahagia, maka Allah akan memperhitungkan semuanya. Allah mengatakan fala ta'jal alaihim. Jadi tadi kepada orang-orang yang suka nipasin itu, yang terprovokasi, ya kita jangan sampai juga terprovokasi. Ingat, kalau kita melihat orang terprovokasi, jangan kita ikut terprovokasi. Misalnya dengan melihat orang bunuh diri, kita marah juga, kita pengen menghukum mereka juga, berarti salah. Sama saja kita dengan mereka. Iya. Apa sebabnya jemaah sekalian? Di dunia ini, terutama di negara-negara, kan sudah ada mekanismenya. Kalau ada yang salah, laporkan ke polisi. Kalau ada yang salah, tempuh jalur hukum yang benar. Jangan main hakim sendiri. Karena nanti akan semakin kacau masyarakat. Semuanya harus mengikuti aturan-aturan, mengikuti order, tatanan yang sudah ada. Nah, jemaah sekalian berbahagia, makanya Allah mengatakan, fala ta'jal alaihim, terhadap mereka yang kerjanya memprovokasi orang seperti itu, ya janganlah kamu tergesa-gesa kepada mereka. Apa sebabnya? Ya tentu ada hukumnya, ada tatanannya, ada cara mengatasinya. Di setiap negara sudah punya hukum, sudah punya aturan, sudah punya undang-undang. Nah, mereka semuanya mengatasinya dengan baik. Kalau masing-masing kita melakukannya, akhirnya terjadi benturan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, benturan antara satu warga dengan warga lainnya, yang terjadi adalah chaos, yang terjadi adalah kekacauan. Oleh sebab itulah Allah mengatakan, fala ta'jal alaihim. Kamu nggak usah tergesa-gesa kepada mereka.
Ya, kalau top berhadapan dengan mereka, ya menasihati. Seperti mana misalnya Al-Husain menasihati orang-orang yang akan membunuhnya di Karbala itu. Jadi cuma sekiranya menasihatilah mereka. Ya. Fala ta'jalalim, jangan tergesa-gesa untuk meminta, untuk menginginkan mereka itu dihukum oleh Allah SWT. Berikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir ulang. Beri kesempatan kepada mereka untuk belajar. Beri kesempatan kepada mereka untuk berubah juga. Apa sebabnya? Salah satu tanda manusia itu bisa berubah. Lalu siapa yang bertugas untuk menghitung mereka? Serahkan kepada Allah. Innama na'uddu lahum adda. Kata ayat ini, sungguhnya kamilah, sungguhnya innama, hanya saja. Na'uddu, kami, kata Tuhan, adda, akan menghitung mereka, lahum, mereka. Terhadap mereka, na'uddu, kami akan menghitung mereka, ada dengan perhitungan yang presisi, perhitungan yang eksak. Jadi kami pasti akan menghitung, na'uddu itu menghitung. Jadi kami akan menghitung mereka, kami punya mekanismenya, kami punya caranya untuk menghitung mereka dengan perhitungan yang lebih tepat. Jadi Mas sekalian, tidak perlu kita mewakili Tuhan sebetulnya. Penyebabnya masyarakat sering kacau ini kalau ada orang tertentu mengaku sangat agamis lalu ingin mewakili Tuhan di muka bumi. Kita tidak diberikan wewenang otoritas oleh Tuhan untuk menghukum orang. Karena sudah ada mekanismenya. Apa tugasnya para nabi dan rasul? Yaitu memberi peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Beri peringatanlah Muhammad, kamu hanyalah pemberi peringatan. Adapun orang-orang yang ingkar lagi berpaling, itu urusannya Allah. Jadi begitulah juga dengan kita. Jadi tugas kita adalah apa? Saling menasihati. Supaya jangan sampai melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Karena itu adalah dosa yang paling besar. Allah mengatakan nanti tugas kami na'uddu lahum adda. Sebaliknya Mas sekalian, kalau orang itu orang bertakwa, orang beriman, beramal soleh, nanti di akhirat disambut seperti mana apa utusan orang penting. Ya, ini kita ilustrasinya, ini adalah tempat sambutan, ilustrasi. Kata ayat ini, yauma nahsyurul muttaqina. Pada hari itu nantinya kami kumpulkan orang bertakwa. Nahsyurul muttaqin. Kami akan kumpulkan orang-orang yang bertakwa. Kemana mereka dikumpulkan? Kepada Allah Ar-Rahman, kepada yang Maha Pemurah. Ila Rahman, kepada Allah yang Maha Pemurah. Kami akan kumpulkan mereka ila Rahmani, kepada Allah yang Maha Pemurah. Wafda, apa itu wafda? Seperti kalau kita menyambut utusan orang penting. Kalau misalnya Bapak Ibu biasa melihat orang nikahan, yang mungkin di saudara seikhwan akhwat kita di Singapura juga seperti itu. Kalau orang di sini nikahan, pihak laki-laki mengantar mempelai laki-lakinya, mengantar keluarga laki-lakinya pergi ke tempat perempuan dinikahkan. Itu disambut dengan luar biasa. Kayak raja disambut oleh sesamanya raja. Nah, begitulah jemaah sekalian berbahagia, namanya wafda. Wafda itu disambut dengan sambutan yang luar biasa. Allah mengatakan yauma, pada hari itu, nakhsyurul muttaqina, kami kumpulkan artinya kami bikinkan iring-iringan orang bertakwa itu untuk menghadap kepada Allah, mereka disambut seperti utusan-utusan penting. Wafda. Jemaah sekalian berbahagia, artinya apa? Yang memuliakan Allah, Allah akan memuliakannya nanti di akhirat. Sedangkan yang tidak memuliakan Allah, Allah akan hinakan di kehidupan dunia ini saja. Maka jemaah sekalian, marilah kita belajar dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, memuliakan Allah SWT. Kalau kita memuliakan Allah, Allah memuliakan kita melalui harta benda kita. Allah memuliakan kita melalui pangkat dan jabatan kita. Allah memuliakan kita melalui anggota keluarga kita. Pokoknya kalau kita memuliakan Allah Ar-Rahman, Allah juga akan memuliakan kita. Seperti mana cerita dalam ayat ini? Pada hari itu orang-orang bertakwa disambut untuk menghadap kepada Allah yang Rahman seperti mana utusan orang-orang penting. Sebaliknya, wa nasuqul mujrimin. Sebaliknya, wa nasuqul mujrimin. Kami halau. Coba jemaah sekalian. Jadi kalau yang di atas ini menggunakan kata nasyuru, ya, nasyuru. Kalau di bawah ini adalah nasuku. Sekarang wa nasuqul mujrimin.
Nasuku itu adalah bergerombol juga. Ini bergerombol juga, tetapi lebih teratur. Ini tidak teratur. Karena di dunia mereka tidak teratur. Nah, di atas ini adalah teratur. Nah, jemaah sekalian, dari kata nasuku lahirlah bahasa Arab suk, pasar. Kenapa? Karena pasar itu kan orang banyak, tapi tidak teratur jalannya. Ada yang jalan sana, jalan sini. Nah, itu pasar namanya. Nah, jadi jemaah sekalian, wa nasukul mujrimun. Dan kami menghalau al-mujrimun. Siapa itu al-mujrimun? Orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi jemaah sekalian, al-mujrimun itu secara harfiah sebetulnya pelaku kejahatan. Ya. Jadi al-mujrimun ini adalah pelaku kejahatan. Kalau yang di atas ini, ilar rahman. Kalau ini kemana? Ila jahannam. Ini Bapak Ibu perhatikan. Ya. Jadi kalau ini adalah, kalau ini tadi yang di atas, ilar rahman, ini ilar rahman. Kalau yang ini adalah ila jahannam. Ya. Mirip-mirip. Ilar rahmani, ila jahannam. Ini menuju kepada rahman Allah, ini menuju kepada neraka jahanam. Ya. Kalau di sini dalam keadaan disambut wafda, kalau di sini dalam keadaan dahaga. Mereka disambut, mereka digiring masuk ke dalam neraka dalam keadaan dahaga, dalam keadaan haus yang tak terkira. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita sudah haus berjalan, tiba-tiba masuk ke tempat api, itu kan tidak menghilangkan haus kita. Kalau kita dahaga, kalau kita haus, Bapak Ibu sekalian pasti tahu jawabannya. Kita semuanya cari sumber air. Kita semuanya cari air minum. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita dahaga baru dikirim masuk ke dalam api yang panas. Maka dahaga kita akan semakin mencekik leher kita. Dahaga kita akan semakin membuat kita tersiksa. Nah, inilah perbandingan. Kalau orang bertakwa, naksyurul muttaqina ila rahmani wafda. Tapi sebaliknya al-mujrimin wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Bapak Ibu sekalian, kebetulan kita sekarang masuk pada bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, yang karena Al-Quran itu kita diwajibkan berpuasa. Tujuannya puasa apa? Bertakwa. Bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa kalian bertakwa. Kenapa bertakwa? Karena Al-Quran itu pedoman untuk orang bertakwa. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, itulah Alkitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Semua isinya adalah yakini, meyakinkan, pasti, benar. Al-haq, as-sidik di dalamnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia karena isinya adalah kebenaran. La raiba fihi hudan, cocok sebagai petunjuk untuk siapa? Lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Bagaimana mencapai derajat bertakwa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Untuk apa? Agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Baru apa ciri yang bertakwa? Al-Quran. Al-Quran ada dua macam. Al-Quran yang tertulis dengan Al-Quran yang berbicara. Al-Quran yang tertulis dan Al-Quran yang natik. Jadi ada Al-Quran yang tertulis dan ada Al-Quran yang natik, yang berbicara. Al-Quran yang berbicara tentu manusia suci yang merupakan wakil, representasi daripada Al-Quran. Maka jemaah sekalian berbahagia, orang-orang yang bertakwa itu pasti mencari orang yang paling suci sebagai pemimpinnya. Maka waja'alna lil muttaqina apa? Imama. Begitu. Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Jemaah sekalian berbahagia, kalau kita bertakwa, lihat ini tulisan. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, ini tulisan adalah datang dari sebuah hadis yang diungkapkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwa wahai umatku, kutunggu kalian di telagaku. Telaga itu artinya haud. Aku tunggu kalian di telaga haud. Ya. Terkadang diartikan dengan telaga Al-Kautsar. Kutunggu kalian di telagaku. Ya, jadi kita bayangkan ini semacam telaga. Tadi kita lihat orang-orang mujrimin, para pendosa, pelaku kejahatan, menumpahkan darah, mengambil hak-hak orang lain. Itu kemudian dalam keadaan dahaga dibawa ke dalam api. Tapi lihatlah, orang yang bertakwa ditunggu di telaga.
Kata Nabi, siapa yang minum di telagaku ini, dia tidak akan pernah lagi haus selama-lamanya. Telaga inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Insan yang mengatakan aina yashrabu biha ibadullah wa yufajjiruna tafjira. Jadi mereka minum dari sumber air yang tidak akan pernah kering. Kata Nabi, siapa yang pernah minum di telagaku, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maka Nabi mengatakan, kutunggu engkau di telagaku. Tapi bagaimana caranya kita masuk ke sana jemaah sekalian? Apabila kita berpegang teguh kepada ahad dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di beberapa hadis yang sahih disampaikan, ada beberapa orang yang akan dibawa ke telaga ini, tapi kemudian ditarik oleh malaikat. Nabi pun yang berkata, wahai malaikat, mereka itu kan adalah orang-orang dekatku, sahabatku. Tapi kemudian malaikat mengatakan, tahu mereka itu adalah orang dekatmu, sahabatmu, tapi kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Jadi jemaah sekalian seru bahagia. Jadi kita ditunggu di telaga Haud oleh siapa? Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. 87. La yamlikuna syafa'ah. Pada saat itu tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat. Tidak ada lagi yang bisa memiliki la yamlikuna syafa'ah. Tidak ada lagi yang berhak mendapatkan. Jadi kita artikan yamlikuna di sini mendapatkan. Pada saat nanti di akhirat tidak ada lagi yang berhak mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat. Jadi jemaah sekalian, yang namanya syafaat itu ada di Quran ini. Jadi kalau masih ada orang yang masih enggan berbicara syafaat, dia mengatakan bicara syafaat itu adalah bid'ah, ini lihat. Syafaat banyak sekali muncul dalam Al-Quran. La yamlikuna syafa'ah. Jadi di akhirat nantinya tidak akan ada lagi yang mendapatkan syafaat. Apa sebabnya? Syafaat itu kita harus cari dan perjuangkan di dunia ini, dalam kehidupan ini. Kalau sudah sampai di akhirat, la yamlikuna syafaat. Tidak akan ada lagi syafaat. Jadi kalau kita sudah sampai di sana, la yamlikuna syafaat. Tidak ada lagi yang bisa mendapatkan syafaat. Illa kecuali. Nah, makanya kecuali yang bisa mendapatkan syafaat illa. Siapa itu? Manittakhada, yang telah mengambil. Ittakhada itu yang telah mengambil. Ya. Telah mengambil apa? Indar Rahman, di sisi Allah yang Maha Pengasih. Yang telah mengambil di sisi Allah yang Maha Pengasih apa? Ahad. Ini berkali-kali kita menyebut kata ahad dalam Al-Quran. Apa itu ahad? Adalah janji imamah kepemimpinan. Jadi ahad ini jemaah sekalian adalah berkaitan dengan menerima adanya pemimpin yang dipilih oleh Allah SWT untuk kita umat manusia. Jadi ahad ini adalah perjanjian kepemimpinan, perjanjian imamah namanya, antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang teguh orang itu. Seperti contohnya juga ketika Allah melantik Nabi Ibrahim. Kita lihat lagi kembali Nabi Ibrahim. Untuk kita lihat kata ahad ini. Kata-kata ahad ini supaya kita lihat. Kita lihat surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayatnya 124. Kita ulangi terus ayat ini. Karena ini inti konsep milah Ibrahim. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah tatkala Rabbuhu, Tuhannya Ibrahim, ibtala, menguji siapa? Ibrahim. Jadi ingatlah ketika kita terjemahkan dari sini Rabbuhu. Ketika Rabbu Tuhannya Ibrahim. Ibtala, menguji Ibrahim. Ibtala, menguji Ibrahim. Jadi dia menguji Ibrahim pada saat itu. Menguji Ibrahim. Wa idz betala Ibrahim rabbuhu, dan ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim itu Allah menguji Ibrahim dengan apa? Bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Dengan beberapa kalimat. Kita sudah bahas juga kata kalimat ini beberapa kali. Fa'atammahunna, jadi kalimat itu adalah orang-orang tertentu, manusia-manusia suci. Fa'atammahunna, lalu Nabi Ibrahim menyanggupi. Artinya apa? Nabi Ibrahim siap mengatakan, ya Allah, kalau kamu angkat aku sebagai imam bagi seluruh manusia, saya berharap kepada anak keturunanku dan saya siap bahwa itu adalah tugas yang berat dan siap mengorbankan anak keturunanku itu. Biarlah anak keturunanku yang menerima semua penderitaan itu demi kemaslahatan umat. Persis seperti mana dikatakan dalam Al-Quran, qul ja'akum qad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi manittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Apa yang dirasakannya? Azizun alaihi manittum, terasa berat baginya penderitaan yang menimpa kalian, dan mereka ingin mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan dan kebahagiaan kita umat manusia. Begitu ya Nabi Ibrahim siap melakukan itu, sehingga fa'atammahunna, dia menyempurnakan, dia menyanggupi semuanya itu. Fa'atammahunna. Setelah masuk kata-kata fa'atammahunna di sini, jadi setelah fa'atammahunna muncul di sini, lalu kemudian qala, Allah berfirman. Ini kata-kata dari Allah tadi. Ini Allah berfirman, qala, ya. Yang tadi menguji Ibrahim di sini. Ya. Qala, ini sungguhnya aku, ini kata Allah, aku, sungguhnya aku, ingat, jadi ini Allah ya, tidak boleh manusia. Aku jailuka, menjadikan kamu. Ini jailuka, sungguhnya aku menjadikan kamu. Ini jailuka linnasi, kepada seluruh manusia. Apa? Imama, menjadi imam bagi seluruh manusia. Imaman, ya. Menjadi imam bagi seluruh manusia. Jadi jelas sekali jemaah sekalian, kata-kata imama di sini. Imama, ya. Inni ja'iluka, saya menjadikan kamu wahai Ibrahim untuk seluruh manusia, linnas. Apa artinya linnas? Sampai akhir zaman. Sebagai apa? Imam. Tetapi karena Ibrahim adalah manusia seperti kita yang punya masa hidup juga, punya usia juga, dan akan mati juga, maka dia dengan segera dia minta qala. Ini qala Nabi Ibrahim. Qala ini adalah Nabi Ibrahim. Ya, ini Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, tugas imamah ini wa min zuriati, saya minta diteruskan oleh zuriatku. Wa min zuriati, saya minta yang meneruskan ini adalah zuriati, zuriatku. Zuriat itu keturunanku secara biologis. Qala, lalu Allah menjawab, ini Allah menjawab, la yanalu, ya, saya terima dari zuriatmu. Jadi artinya diterima zuriatmu tapi dengan catatan. Jadi zuriat tapi dengan catatan. Dengan ada notnya. Apa notnya? La yanalu ahdi. Ahadku ini tidak berlaku bagi orang yang zalim, bagi keturunanmu yang zalim. Nah, jadi di sini kita muncul kata apa jemaah sekalian? Kata ahad. Ini kata ahad yang kita tadi bicarakan. Ya. Akhirlah kata ahad di sini. Ya. Jadi ahdi aslinya ahad. Ini ya-nya mutakallimnya Allah di situ. Jadi la yanalu ahdi. Jadi di sini kita melihat kata-kata ahad. Ya. Ini jemaah sekalian. Fala la yanalu ahdi zalimin, tidak berlaku pada keturunanmu yang zalim. Sekecil apapun kezalimannya. Artinya yang namanya imam yang dipilih Allah, satu harus dari keturunannya Nabi Ibrahim, tidak boleh tidak. Yang kedua, orang suci, tidak mungkin melakukan kezaliman. Karena zalim itu lawannya adalah adil. Bagaimana bisa menegakkan keadilan kalau dia sendiri melakukan kezaliman? Nah, makanya Mas Keser bahagia, inilah konsep imam yang sangat jelas dalam Al-Quran yang berkenaan dengan millah Ibrahim, ajaran Ibrahim semuanya. Nah, maka dikatakan la yamlikuna syafaat, mereka tidak memiliki syafaat, mereka tidak memiliki lagi syafaat, ya, ini. Tidak memiliki syafaat illa kecuali, jadi tidak akan ada mendapatkan syafaat illa kecuali manit ittahada, kecuali yang telah ittahada. Ini ittahada ini bentuk lampau, berarti di dunia. Yaitu ketika di dunia dulu, ya, kecuali orang yang ketika di dunia dulu mengambil indar rahman di sisi Allah. Jadi sumpahnya bersama Allah apa? Ahda. Jadi mengambil ahda. Ini tadi. Jadi jemaah sekalian jelas sekali. Jadi syafaat hanya diberikan oleh orang yang punya ahad. Siapa yang memberikan syafaat? Orang yang tadi memiliki posisi sebagai imam tadi, yang kemudian disebut dengan zuriat Ibrahim, yang suci tadi, yang layanalu ahdi zalimin. Ya, inilah memberikan syafaat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini jelas sekali surat Maryam. Makanya dimulai dengan cerita apa? Cerita Nabi Zakaria yang resah tidak punya keturunan yang akan meneruskan tugas-tugas kenabiannya, tugas-tugas imamahnya. Maka diberikanlah kepadanya Nabi Yahya. Setelah itu kemudian datanglah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini ceritanya di sekitar itu.
Jadi jemaah sekalian, kalau kita kembali ke ayat 58 surat ini, yang dikatakan ulaika ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin dan seterusnya. Nah, itu adalah pemberi syafaat semuanya di ayat 58 itu. Jadi rujuk ini kembali ke ayat 58 ya. Yang akan memberikan syafaat. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia yang di apa namanya ya kita kesini aja melihatnya lebih enak. Jadi jemaah sekalian, kita kembali ke surat Maryam ya, 19 ayat 58. Ya. Kita sudah lewati surat Maryam ini ayat 58. Ulaikal ladina, mereka itulah, setelah menceritakan nabi-nabi, jadi Bapak Ibu yang mengikuti pengajian kita dari awal, telah membicarakan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Maryam, Nabi Isa. Setelah itu pun bicara tentang Nabi siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Harun. Itu diceritakan. Nabi Idris juga dibicarakan. Nah, baru Allah mengatakan ulaikal ladina. Mereka itulah orang-orang yang an'amallahu. Mereka itulah orang-orang yang an'amallah. Ya. Orang-orang yang an'amallahu alaihim. An'amallahu alaihim. Orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Yang ini kita minta di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Taknya itu siapa? Allah. An'amta alaihim. Jadi situ Allah diposisikan sebagai orang kedua, menjadi ta anta. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada itu. Nah, siapakah mereka itu? Tidak dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah karena Al-Fatihah pendek. Nah, dijelaskan di sini. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka sehingga kita minta dalam Al-Fatihah kita untuk bersama dengan mereka. Jalan mereka yang kita ingin tempuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapakah mereka itu? Minan nabiyyin. Nah, mereka itu adalah dari kalangan nabi-nabi, nabiyyin. Ingat. Baru siapa lagi? Min zuriati Adam. Zuriat, keturunan sucinya Adam. Ya. Maksudnya di sini nabi-nabi dari keturunan Adam. Ya, jadi tidak mungkin ada nabi dari keturunan lain. Nabiyina min zuriati Adam. Kemudian wa mimman hamalna ma'nuhin. Baru kemudian dari orang-orang mimman hamalna ma'nuhin yang kami angkut bersama dengan Nabi Nuh. Kenapa? Semua yang naik di atas perahu Nabi Nuh adalah orang beriman. Nah, keturunan Nabi Nuh yang ikut di atas perahunya Nabi Nuh. Karena ada keturunan Nabi Nuh yang tidak ikut di atas perahu. Ya, ada kan yang tidak ikut di atas perahu. Kemudian wa min dzurriyyati Ibrahim, dan keturunan Ibrahim. Ini ditulis sekali lagi, dan keturunan Ibrahim. Wa min dzurriyyati Ibrahim, sama tadi surat Al-Baqarah. Ya. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israel. Siapa itu Israel? Ya, Israel adalah Nabi Yakub. Wa Israel, keturunan Nabi Ibrahim melalui Ishak, yaitu Israel, Nabi Yakub. Wa mimman hadaina, dan siapa saja yang kami berikan petunjuk. Wa mimman hadaina, jadi harus mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini kan pasti orang penting. Wajtabaina, dan dipilih. Nah, ini terakhir ini. Jadi kata kunci dari semuanya adalah kami pilih. Ya, ini dia. Jadi diberikan petunjuk oleh Allah, lalu kemudian mereka mendapat pilihan. Mereka itulah iza tutla alaihim, mereka itulah apabila dibacakan kepadanya ayatul Rahman, kharru sujadan wa buqiya, mereka tersungkur sujud dan menangis. Di sini ada tanda sajadah, karena kalau dibaca ayat ini kita diwajibkan sujud. Artinya apa? Sujud menerima ayat ini. Ingat, sujud artinya apa? Menerima ayat ini. Adalah tidak benar sujud kita, sujud tilawah kita, kalau kita sujud pada saat membaca ayat ini, tapi tidak menerima konsep ini. Ya. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Mereka inilah siapa yang memberikan syafaat nanti di sini. Mereka yang akan memberikan syafaat. Dan itu kita sekarang lakukan ketika di dunia. Karena dengan mereka lah kita membuat ahad. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang mencari selain Allah, selain daripada konsep tadi, Allah sangat murka kepadanya. Wa qalu ittakhadar rahman walada. Di antara mereka ada yang mengatakan ittakhadar rahman, Allah itu mengambil anak.
Jadi semua pemberi syafaat itu bukan anak. Ingat. Jadi ingat, pemberi syafaat itu benar adanya. Jadi yang namanya pemberi syafaat adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan penghormatan khusus. Pemberi syafaat tadi adalah orang-orang yang Allah berikan tempat khusus sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semulia-mulianya mereka, setinggi-tingginya kedudukannya di hadapan Allah, mereka bukanlah anak. Mereka bukanlah anak. Jadi tidak bisa kita menjadikan mereka sebagai anak. Apa kata Allah? Laqad ji'tum syahida. Kalau kalian berpendapat seperti itu karena dia bisa memberikan syafaat, maka itu adalah perkara yang sangat mengerikan. Laqad ji'tum syahida. Kalau kalian berpendapat bahwa pemberi syafaat itu adalah anak-anak Allah, maka laqad ji'tum syahida. Sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu yang iddah yang sangat mengerikan. Perkara yang sangat berat. Ya, dan itu adalah falasi berpikir yang paling fatal. Jelas sebagian dapat kita bayangkan kalau bumi kita ini dihantam oleh meteor raksasa, apa yang akan terjadi? Bapak bisa bayangkan kalau bumi kita dihantam ini meteor raksasa. Ya, pasti akan bergoncang segoncang-goncangnya. Apa kata Allah berkenaan dengan orang yang menganggap Allah punya walad? Bagi orang yang mengkonsepsi bahwa ada samanya Allah, Allah itu melahirkan atau dilahirkan, Allah itu punya kufu itu adalah setara. Allah itu punya misal, perumpamaan. Ingat, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak punya misal, tidak punya keserupaan. Siapa yang berpendapat Tuhan itu punya keserupaan, Tuhan itu punya kufu, Tuhan itu punya anak dan sebagainya, maka pernyataan itu adalah pernyataan falasi logika yang paling fatal. Sehingga saking fatalnya dikatakan takadu samawatu. Hampir-hampir saja langit. Hampir-hampir saja langit. Takadu itu hampir. Hampir-hampir saja langit yatafattarna, pecah. Jadi hampir-hampir saja langit pecah. Artinya begitu beratnya pernyataan itu keluar dari seseorang yang punya akal sehat. Takadu samawatu yatafattarna. Hampir-hampir saja langit itu pecah. Minhu, karena kata-kata itu. Watan syakul ard, dan juga hampir-hampir saja bumi terbelah. Hampir-hampir saja bumi terbelah. Ya. Watakhirul jibalu, dan hampir-hampir saja gunung-gunung itu runtuh hadda. Hampir-hampir saja gunung itu runtuh. Gara-gara apa? Gara-gara ini tadi. Gara-gara minhu, perkataan yang mengatakan Tuhan itu punya walad. Jadi jemaah sekalian, kesalahan memahami Allah ini benar-benar berakibat fatal. Itulah sebabnya Islam itu bermula dari mengenal Allah. Dan kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal diri kita. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama adalah ma'rifatullah. Sedangkan awalu ma'rifatullah adalah ma'rifatun nafs. Sehingga keluarlah kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal nafs dirinya, baru akan bisa mengenal Tuhannya. Jadi awal daripada beragama adalah mengenal Allah dengan benar. Berkali-kali Allah mengatakan dalam Al-Quran, maqadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak menghukumi Allah. Mereka tidak menilai Allah seperti mana adanya Allah yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita baca ini bisa mengingatkan kita pentingnya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan mungkin ada yang di antara Bapak yang mengatakan, ya Allah, bagaimana Pak Ustadz saya bisa mengenal Allah? Waktu saya sangat terbatas. Saya adalah ibu rumah tangga yang sibuk mengurusi anak dan suami saya. Jawabannya sederhana Pak Ustadz sekalian. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kita membersihkan hati kita saja. Hilangkanlah prasangka-prasangka, praduga-praduga dalam diri kita terhadap orang lain. Apalagi terhadap Allah. Hilangkanlah duga-duga negatif kepada Allah. Jangan-jangan Allah tidak mendengar doa saya, itu duga negatif namanya. Jangan-jangan Allah tidak menerima ibadah saya, itu duga negatif kepada Allah. Hilangkanlah praduga-praduga seperti itu kepada sesama dan kepada Allah. Begitu semuanya hilang, berpikir buruk kepada orang, bersangka buruk, menggibah dan sebagainya kita hilangkan, maka hati kita otomatis menjadi bening. Pada saat hati kita menjadi bening, pada saat itu muncul di sana ada bayangan.
Siapa? Wajah Allah. Wajah Allah. Maka ini yang disebut dengan dalam Al-Quran, walillahil masyriq wal maghribu, milik Allah lah timur dan barat. Fa aina matuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, yang kamu temukan wajah Allah. Di mana? Yaitu di dalam hati kita. Ya, kemana saja menghadapkan wajah kita ini, hakikatnya semuanya itu akan memancarkan wajah Allah pada diri kita. Nah, jemaah sekalian, sebagai syaratnya apa? Syaratnya sucikan hati kita. Dan di antara ibadah yang paling penting di dalam mensucikan ibadah hati kita adalah berpuasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang bertanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau Waalaikumsalam kabarkan, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anaknya Uti, Mbak Fania, dibawa ke rumah sakit karena ada kelainan masalah jantung, katanya. Mohon didoakan, Ustaz, mudah-mudahan tidak ada masalah yang berarti. Ya. Yang didoakan cuma satu ya. Iya, Ustaz. Ya. Jadi jemaah sekalian, kita doa. Siapa namanya, Bu Dokter? Fania Nanda. Itu anaknya cucunya Uti ya? Anaknya Uti, Ustaz. Anaknya Uti, Ustaz. Oh, anaknya Uti. Istrinya Gunawan. Oh, istrinya Oh, Gunawan. oke. Oh iya ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, mari kita doakan Ananda Uti, yaitu Ananda Butiti, yaitu Ananda Fania Gunawan. Semoga Allah SWT angkat penyakitnya, dihilangkan semua sebab-sebabnya, dan kemudian dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Dan kita doakan juga para jemaah kita yang telah ikut berpartisipasi, memikirkan semua kegiatan kita, sehingga semuanya ikut memikirkan tentang Zoom kita tadi pagi tidak bisa menampung. Ya, kita doakan semoga mereka semuanya diberikan keberkahan oleh Allah SWT, dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya. Ala hadiniya walikumnitin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Khusus untuk Ananda Fania Gunawan, ya Allah. Fania siapa? Fania Nanda, Ustaz. Fania Nanda yang sedang sakit dibawa ke rumah sakit, ya Allah. Ala hadiniya walikumnitin salihah. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syikal karim min sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah Tuhan kami, dengan bulan puasa kami Allah yang keempat ini, dan dengan puasa kami yang hampir masuk pada waktu berbuka puasa ya Allah, ketika puncak perjuangan kami sampai ya Allah, ketika puncak rasa lapar dan derita, tidak makan dan minum ini sampai ya Allah, dan dengan keberkahan ayat-ayat Al-Quran kami baca dan kami tadabbur ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Ananda Fania Nanda Gunawan ya Allah, dengan kesembuhan yang sempurna. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifa'ik. Ya Allah, kamulah Tuhan yang maha penyembuh, kamulah juga Tuhan yang merupakan mudabbirul umur, maka sembuhkanlah penyakitnya dan ringankanlah semua urusannya berkenaan dengan penyakit ini ya Allah. Angkatlah sebab-sebabnya dan kemudian berikanlah kesembuhan yang prima dengan kesembuhan yang sempurna. Kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala. Berikanlah juga sifat sabar, ikhlas dan tawakal kepadanya. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahannya dengan penyakitnya. Penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya selama sakit ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, dekatkanlah dirinya kepadamu selama sakit ya Allah. Jadi kala ini sebagai wasilah untuk semakin beribadah nanti kepadamu ya Allah Tuhan kami. Kami juga mohon kepadamu ya Allah secara khusus siapa saja yang telah ikut berpartisipasi memikirkan keberadaan pengajian dan tadabbur kami di sini ya Allah Tuhan kami, sampai mengupgrade Zoom kami sampai 500 peserta ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ringankanlah kehidupan mereka ya Allah, mudahkanlah rezeki mereka ya Allah, panjangkanlah usia mereka ya Allah, berikanlah kesehatan yang prima lahir dan batin kepada mereka ya Allah, sejahterakanlah keluarga mereka ya Allah,
Jadikanlah mereka akan rahmat Tuhan kami. Andai kata ada musibah atau penyakit yang akan datang kepada mereka, Allah, dengan pikiran mereka, dengan partisipasi mereka, Allah, dengan donasi mereka, Allah, dengan infak mereka, ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, angkatlah musibah dan penyakit itu, ya Allah Tuhan kami, dan gantilah dengan rahmat dan inayah dari sisimu, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma ya Allah, dan begitu juga siapa saja yang ikut senantiasa bersama kami menyimak ayat-ayat ini, ya Allah Tuhan kami, maka beningkanlah hati mereka, ya Allah Tuhan kami. Dekaplah mereka, Allah. Pangkulah mereka di sisimu, ya Allah Tuhan kami. Dekatkanlah mereka bersama denganmu, bersama dengan para nabi dan rasulmu, ya Allah Tuhan kami. Terimalah mereka di haribaanmu, ya Allah Tuhan kami. Dan perkenankanlah mereka untuk hadir di telaga haud nanti di akhirat, ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur Usman. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Syahrul Ramadan mubarak semua. Ustaz, afwan, Amin. satu soalan Ustaz. Ya. Ya, Kalau persoalan orang bertakwa tadi menuju kepada ilah Rahman, boleh beri pencerahan lebih lanjut persoalan ilah Rahim di alam sana. Barakallahu fiik. Ya. Oh ya, terima kasih banyak. Mas Keser bahagia, pertanyaan Pak Nur Usman tadi menarik. Kenapa selalu ilah Rahman? Kenapa tidak ilah Rahim? Jimas Keser bahagia, kata-kata Ar-Rahim dalam Al-Quran ada juga, dan dikatakan juga bahwa orang-orang beriman itu bersama dengan rahimnya. Ya, jadi terhadap orang-orang beriman, Allah menyebut dengan kata Rahim. Jadi kata Rahim dengan, nah pertanyaannya ialah kenapa Allah menggunakan kata Ar-Rahman selalu di dalam surat Maryam ini? Kalau kita baca dari awal surat Maryam, itu selalu Allah menyebutnya dengan Ar-Rahman. Begitu juga misalnya ketika Allah berbicara tentang ibad, ya tidak pernah disebutkan ibadur rahim, tapi yang ada adalah ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, Jimas Keserbai, kenapa selalu disebut ibadur rahman? Nah, Jimas Keserbai, yang pertama, Allah ingin memberikan kesan. Allah ingin memberikan semacam harapan kepada seluruh manusia bahwa Allah itu adalah pemurah. Jadi Allah itu pemurah. Siapa saja yang telanjur melakukan perbuatan dosa, termasuk dosa besar, maka mereka tidak perlu berputus asa. Apa sebabnya? Karena Allah itu namanya Ar-Rahman. Namanya Ar-Rahman itu adalah pemurah. Dia akan menerima siapa saja. Nah, cuma nantinya setelah Allah menyampaikan nama Rahmannya, dia menerima siapa saja, sebagaimana dia juga memberikan kepada siapa saja. Bukti rahmannya Allah memberikan matahari bahkan kepada orang kafir, kepada orang yang musyrik, kepada orang yang ateis tidak bertuhan pun diberikan matahari, diberikan udara kepada mereka, diberikan kehidupan kepada mereka, diberikan rezeki juga kepada mereka. Kenapa? Allah adalah Ar-Rahman. Tetapi di antara orang-orang yang menerima rahmannya Allah itu, ada yang kemudian merespon, menjawab, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan fal yastajibuli, mereka mengijab aku. Ada yang yastajibuli, ada yang ijabah kepada Allah, ada yang respon positif kepada Allah, yaitu dengan kembali mencintai Allah. Nah, orang yang mencintai Allah ini adalah namanya Ar-Rahim, berlaku rahimnya Allah. Sehingga bisa kita simpulkan, kalau orang itu mendapatkan rahimnya Allah, pasti mendapatkan rahmannya. Tapi kalau orang itu mendapatkan rahmannya Allah, belum tentu mendapatkan rahimnya. Jadi kalau Allah menggunakan kata ilah Rahman, sudah benar. Kenapa? Karena kalau dia mendapatkan rahim, otomatis dapatkan rahmannya. Tapi orang dapatkan rahman, belum tentu dapatkan rahimnya. Wabil mu'minina rahimah. Rahim Allah hanya berlaku kepada orang mukmin. Wabil mu'minina rahimah. Terhadap orang mukmin itulah hanya berlaku rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberlakukan rahimnya kepada orang-orang beriman secara khusus. Begitu. Ada lagi yang lain, Mas kalian? Ya, Ustadz, tadi pagi ada yang belum dibacakan pertanyaannya. Oh ya, silakan. Ya. Ada ditulis, Bu Dokter. Ada, Ustadz.
Ya, dari silakan masuk di screen aja. Yes, sudah Ustadz. Oh ya. Nah, jadi Mas Ken, ini ada pertanyaan tadi pagi ya. Ya, ini adalah dari Ovi ya, Ovi. Menyambung pertanyaan tentang mukhlis dan mukhlas. Ya, saya pernah dengar di satu kajian tasawuf beda antara mukhlis dan mukhlas. Mukhlis itu manusia yang proaktif dalam melakukan suatu perbuatan secara ikhlas, sedangkan mukhlas itu Allah yang proaktif. Ya. Udah benar, seperti pembahasan kita tadi. Tetapi untuk sampai kepada Allah proaktif kepada kita, harus melalui proses ikhlas dulu gitu. Jadi kalau mukhlis itu masih kita yang berjuang untuk diterima oleh Allah. Seperti pembahasan kita tadi pagi, kita tidak ada lagi yang disebut dengan ketika kita tidak ada lagi ketika kita tidak ada kepentingan, tidak ada interest. Ya, maka pada saat itu kita belajar untuk ikhlas namanya, menjadi mukhlis. Ya. Tetapi kalau benar-benar sudah kosong semuanya dalam kondisi apapun, karena kalau kita itu kan mukhlis biasanya masih per kasus. Untuk kasus ini kita ikhlas, kasus ini tidak ikhlas. Bahkan terkadang sekarang kita ikhlas, nanti tidak ikhlas. Contohnya apa? Misalnya kita sekarang ikhlas. Tetapi 5-7 tahun, 10 tahun kemudian kita kembali tidak ikhlas. Kenapa? Mengungkit-ungkit yang dulu. Coba, kalau bukan karena saya dulu, kamu tidak bisa begini. Nah, itu berarti tidak ikhlas namanya. Jadi yang namanya mukhlis itu masih bisa seperti itu. Nah, sedangkan yang namanya mukhlas itu tidak mungkin lagi. Karena mukhlas itu benar-benar dirinya itu sudah tidak ada, egonya sudah tidak ada. Dianya sudah menyatu dengan Allah. Siapa Allah? Yang Maha Ikhlas. Ya. Allah itu adalah Maha Ikhlas. Makanya surat berkenaan dengan Allah, surat At-Tauhid, disebut juga dengan surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu adalah ketika kita sudah tidak ada lagi. Ikhlas itu khalas, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi tadi pagi kita sampaikan ikhlas itu sifat yang failnya bisa dua. Ya, failnya bisa dua. Yang pertama bisa mukhlis, yang kedua bisa mukhlas. Nah, mukhlas ini dimiliki oleh orang-orang suci semuanya, bahkan syarat untuk mereka diangkat jadi orang suci atau diangkat jadi nabi adalah mukhlas. Sama dengan muqarrib dan muqarrab. Mereka adalah muqarrabin. Nah, kalau kita baru berusaha untuk jadi muqarrib, orang-orang mendekatkan diri. Sedangkan mereka adalah muqarrabin. Gitu. Ada lagi yang lain? Kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oh iya. Ada pertanyaan Ustadz dari Bu Yeni, tapi katanya dipending aja dulu karena mau live. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Eli. Salam Ustadz, mau nanya persisnya alam barzah tempatnya di mana? Dan yang kedua, apakah kalau saya baca Yasin di makam ayah, beliau mendengar? Makasih Ustadz. Dari Bu Eli Abidin Ustadz. Iya, terima kasih banyak Bu Eli. Jadi kalau kita jawab ya yang namanya alam barzah itu tempat yang tidak bertempat. Ya, kenapa kita sudah sampaikan tadi pagi kalau kita meninggal, kita ini jiwa kita keluar dari ruang waktu. Sedangkan kata tempat itu hanya berlaku pada ruang. Jadi kata tempat itu berlaku pada sesuatu yang ada ruang dan waktunya. Itu namanya ruang, Bu Eli. Jadi ketika kita pindah ke sana, nggak ada ruang waktu lagi. Jadi sebetulnya mempertanyakan di mana tempatnya, sebetulnya pertanyaannya falasi namanya. Tidak benar. Sama kalau kita katakan Tuhan itu berwarna apa, itu pasti salah. Karena yang terkena warna itu adalah materi, benda. Sedangkan Allah bukan benda. Sehingga tidak bisa kita katakan Tuhan warnanya apa. Gitu. Tuhan bentuknya seperti apa, itu salah semuanya. Karena Tuhan tidak berbentuk. Ya. Yang berbentuk itu kan adalah materi. Ya, begitu. Atau kajisim, itu berbentuk. Sedangkan Tuhan tidak memiliki seperti itu. Jadi dengan demikian, alam barzah itu kalau terpaksa menggunakan kata tempat, tempat yang tidak bertempat. Nah, itu namanya alam barzah. Nah, bagaimana caranya? Seperti pertanyaan Ibu juga tadi pagi, di mana tempat membayangkan itu? Sederhana sekali. Bayangkan aja tidur. Setiap kita tidur pasti bermimpi. Cuma ada mimpi yang berkesan, ada yang tidak berkesan. Nah, kalau kita meninggal dunia seperti mimpi yang berkesan semuanya. Kenapa? Karena kita sudah benar-benar keluar dari alam nyata. Alam materi sudah tidak ada, sehingga kita hanya berada di alam barzakhi namanya, alam misal, ya, alam apa? Alam imajinasi, alam seperti alam mimpi. Ingat, mimpi itu sebetulnya nyata. Mimpi itu nyata, cuma disebut mimpi, kita istilahnya mimpi karena tidak bisa dijangkau, maka disebut dengan mimpi. Kenapa? Karena mimpi kita itu tidak bisa dibawa ke dalam kehidupan dunia.
Nah, sebetulnya dia nyata di wilayahnya. Ingat, mimpi itu nyata di wilayahnya, begitu. Nanti pada saat kita meninggalkan dunia, alam dunia ini menjadi mimpi di alam sana. Kenapa? Karena ini tidak nyata lagi. Pada saat kita meninggal, alam dunia menjadi tidak nyata, sehingga serasa seperti mimpi di sana. Makanya setiap orang meninggal dunia ketika ditanya, kamu berapa lama tinggal di dunia? Kamu labistum, berapa lama kamu tinggal di dunia? Dia katakan, labisna yauman aw ba'da yaumin. Sepertinya kami hidup sehari atau setengah hari saja. Nah, persis seperti kalau kita bermimpi. Bermimpi jalan-jalan kemana-mana, enak, nyaman. Begitu kita bangun sebentar sekali rasanya. Nah, pada saat kita mati, kita masuk di alam mimpi, Bu Ili. Di sana di alam mimpi hanya dua kemungkinan, buruk dan baik. Mimpi buruk membuat kita ketakutan, mimpi baik membuat kita merasa nyaman dan bahagia sekali. Apakah gerangan yang membuat mimpi kita di sana baik dan buruk? Amal-amal perbuatan kita. Karena begitu kita pindah ke alam barzah, semua amal perbuatan kita mengalami namanya tajassum. Memiliki jisim, bukan materi tapi jisim. Namanya tajassumul amal. Semua amal kita di sana mengambil bentuk-bentuk. Jadi amal-amal kita yang buruk berbentuk ular, berbentuk harimau dan sebagainya. Dan itu semuanya akan menakutkan kita di alam barzah sana. Begitu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Al-Hur. Iya. Ya, tadi diakhiri singgung tentang makrifat. Ya, sama-sama. Bangunan makrifat nafs di sini Ustaz, dengan apa kita mengenal strukturnya Ustaz? Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ya, jadi kita sampaikan saja bahwa yang namanya nafs itu sih sebetulnya sederhana ya, simple, ya, sederhana. Mirip dengan Tuhan juga adalah basit. Nah, cuma dia punya semacam lapisan-lapisan dalam nafs kita itu. Ya, contoh misalnya ada namanya misalnya satu nafs dulu. Baru kemudian ada sadar. Baru kemudian di dalam sadar itu nanti ada namanya qalb. Di dalam qalb itu nantinya namanya akal, kan begitu. Dalam akal nantinya itu ada namanya fuad, begitu. Dalam fuad nanti ada namanya sir. Ya, bahkan ada yang mengatakan di dalam sir masih ada lagi sir. Sirul asrar, ya kan begitu. Nah, jemaah sekalian sebagai begitulah. Ini hanya persoalan kedalaman saja, kedalaman saja. Semakin dalam, semakin menjauh dari alam ruang waktu, maka akan semakin dalam. Semakin mendekat ke alam ruang waktu, maka semakin seperti contohnya kesadaran kita. Kesadaran kita itu yang bersentuhan dengan alam ruang waktu. Makanya kita bisa berperadaban karena kita menyadari. Kita pernah sampaikan bahwa kenapa kita bisa membuat peradaban, karena kita menyadari bahwa hari ini hari Jumat. Coba kalau kita tidak sadar hari ini hari Jumat, tidak bisa kita bikin peradaban. Ya, kenapa? Karena kacau semuanya. Ya, tidak bisa kita berjumpa di sini jam 4.30 tadi kalau kita tidak punya kesadaran. Jadi manusia itu intinya kesadaran inilah yang kemudian bersentuhan dengan dunia luar. Nah, sayangnya kesadaran yang bersentuhan dengan dunia luar, dunia materi, terkadang lupa kalau kesadaran itu sebetulnya adalah bersifat depth, mendalam. Selain dia bersifat profan, dia juga bersifat transenden. Dia juga bersifat sakral, dia juga beyond sebetulnya. Nah, ketika kesadaran itu masuk, maka dia akan menemukan lapisan-lapisan itu tadi. Saya kira jemaah sekalian sebagai ini adalah pertanyaan yang terakhir karena waktu kita sudah sangat jauh lewat. Walafu minkum, dan terima kasih banyak atas partisipasinya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.